Assalamualaikum, selamat datang di channel kami, channel Jual Beli Kawan. Baiklah, sesama kawan, kami akan memberikan tips jual beli tanah dan rumah yang mungkin banyak dari kita yang belum tahu. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel kami ini. Baiklah, untuk tips jual beli tanah, yang pertama tentunya adalah kita mengecek yang pertama adalah legalitasnya, yaitu surat-suratnya. Jadi misalkan surat tanah itu misalkan ada SHM, ada juga SKKR dan lain-lain. Dan yang diakui pemerintah saat ini menurut undang-undang kepemilikan adalah suratnya SHM, sertifikat hak milik. Nah, bagaimana dengan surat yang lain seperti SKGR, SKT, AJB, dan lain sebagainya, atau surat keterangan desa, GIRIK, dan segala macamnya? Menurut undang-undang yang kita baca di internet, memang yang diakui sekarang adalah SHM. Adapun yang lain itu sebenarnya bentuknya adalah semacam surat keterangan ganti rugi, misalkan SKGR atau SKT, atau disebut sebagai surat penguasaan tanah. Jadi bukan diakui negara sebagai hak milik. Oleh karena itu negara kita lagi gencar-gencarnya mengadakan program Prona misalkan untuk melakukan sertifikat semuanya. Ada yang gratis, ada yang membayar, kita tidak tahu. Jadi intinya adalah mengkonversi semua SKGR menjadi SHM. Jadi yang diakui, karena yang diakui undang-undang adalah yang sertifikat SHM. Jadi itu yang pertama. Jadi ketika kita membeli tanah, yang paling aman adalah surat SHM. Adapun surat SKGR walaupun tidak diakui kepemilikan oleh pemerintah, tetapi sebagai surat keterangan penguasaan tanah. Jadi itu bisa juga dialih atau dijual belikan. Baiklah, yang kedua adalah setelah surat kita cek adalah penguasaan tanah. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah jika kita membeli tanah, pastikan bahwa tanah itu saat serah terima nanti dalam keadaan kosong, tidak dikuasai orang lain. Kenapa? Karena menurut undang-undang apabila tanah itu kosong, kemudian ditempati oleh orang lain selama beberapa tahun, saya agak lupa mungkin 15 tahun ke atas atau 25 tahun, itu dianggap pemilik tanah tidak melakukan pengelolaan terhadap tanah, dan akhirnya yang menguasai tanah adalah yang menempati tanah tersebut 15 tahun atau 25 tahun ke atas, dan dia mempunyai hak untuk melakukan sertifikasi terhadap tanah tersebut untuk mengurus kepemilikan tanah tersebut. Jadi ini hal yang tidak kalah pentingnya. Jadi ketika kita membeli tanah, pastikan saat nanti serah terima itu tidak ada yang menguasai tanah tersebut. Maksudnya orang yang menguasai tanah tersebut. Kemudian tips ketiga adalah anti sengketa. Maksudnya adalah tanah itu harus kita tanyakan kepada tetangga-tetangganya apakah ada sengketa batas di situ. Karena untuk melaksanakan jual beli biasanya ada surat keterangan tidak bersengketa, yaitu dari tetangga kiri kanan belakang depan, kemudian RT RW sampai kelurahan, biasanya seperti itu. Jadi jika semua tanda tangan semua sudah oke, berarti tidak ada sengketa. Tapi untuk menghindari tanda tangan palsu, maka calon pembeli juga harus mengecek bahwa itu tetangganya RT-nya sudah tanda tangan. Baiklah, yang keempat adalah batas tanah. Nah, batas tanah ini juga sering kita lupakan waktu membeli tanah. Hendaknya kita mengetahui batas tanah itu di mana. Misalkan batas tanah biasanya ditanam pohon, atau di tanah itu dibersihkan atau dipakai patok atau segala macam, yang itu batas tanahnya juga diketahui oleh RT, tetangga, dan orang di sekitarnya, sehingga batas itu tidak mudah dipindah. Biasanya kalau ada tanda batas dari cor-coran beton, maka itu lebih baik. Kemudian yang kelima adalah sempadan. Sempadan itu mungkin maksudnya adalah hampir mirip dengan batas tanah, tapi biasanya sempadan itu ada aturan tersendiri terkadang dari pemerintah. Misalkan jika kita membeli tanah di pinggir jalan, jalan besar misalkan, itu sama pemerintah sudah kategorikan
sebagai misalkan jalan provinsi, jalan nomor 2, jalan kabupaten segala macam itu sudah ada sempadannya minimal. Jadi misalkan untuk jalan provinsi pemerintah meminta adalah pembangunan bangunan di jalan provinsi itu minimal bangunan adalah misalkan 10 meter atau 15 meter dari jalan. Nah, jadi tidak mungkin kalau kita membeli tanah di jalan provinsi, tanahnya pun panjangnya 15 meter. Maka udah habis untuk sempadannya. Padahal menurut peraturan ada jarak antara jalan raya dengan bangunan yang akan kita dirikan. Jadi ini sangat penting sekali. Kemudian misalkan ada aturan itu dekat tiang listrik, kemudian dekat sungai segala macam, itu sebenarnya ada aturan. Takutnya hal ini akan dipermasalahkan ini ke depannya. Keenam adalah faktor yang jadi pertimbangan untuk membeli tanah adalah tetangga. Tetangga maksudnya bagaimana? Terkadang ada orang yang membeli tanah itu, tetangga itu menjadi kewajiban bagi dia. Misalkan dia tidak mau bertetangga dengan, misalkan dia muslim tidak mau bertetangga dengan gereja, atau dia beragama non muslim, dia tidak mau bertetangga dengan masjid atau lingkungan atau beda suku atau terkadang beda agama, terkadang dia juga tidak mau. Nah, ini tetangga juga perlu kita cek. Oke. Kemudian yang ketujuh adalah akses lokasi. Akses lokasi biasanya kita kalau membeli tanah lewat online ada iklan, kita tetap harus mengecek lokasinya walaupun itu di petanya sudah jelas, kita harus tetap mengeceknya karena terkadang Google Map di situ kadang tidak update, kadang jalan besar kelihatan kecil dan kecil kelihatan besar. Jadi kita harus tetap cek lokasi. Kemudian yang kedelapan adalah harga. Setelah semuanya oke, tentu kita akan bermain pada harga. Nah, disinilah ada penawaran antara pembeli dan penjual. Terkadang memang penjual itu menawar dulu baru melihat, atau kadang melihat dulu baru menawar. Nah, setelah tersepakati harga, ada juga faktor yang kesembilan yaitu pajak. Kadang ini yang dilupakan, apalagi untuk tanah SHM itu pajaknya secara garis besar adalah 5% untuk pembeli dan 2,5% untuk penjual. Jadi bulatkan aja menjadi 10%. Jadi anggap aja jika kita membeli tanah harganya 1 miliar, tentu pajaknya 100 juta. Maka hal ini perlu dipertimbangkan. Baik-baik tentang pajak ini mau ditanggung siapa? Apakah penjual, pembeli, ataukah separuh-separuhnya. Kemudian yang ke-10 yang tidak kalah lupa adalah biaya makelar. Makelar di sini baik makelar yang perantara antara penjual dan pembeli, atau makelar di situ dia sebagai PPAT atau notaris. Terkadang notaris juga meminta bayaran yang cukup besar terkadang, atau dia tergantung pasaran juga untuk biaya notaris. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Jadi akan dicaskan ke siapa. Kemudian nanti hal itu semua akan berpengaruh kepada harga. Baiklah, demikian tips dari kami tentang jual beli tanah. Nah, bagaimana dengan jual beli rumah? Nanti ada tips sendiri jual beli rumah itu bagaimana, lebih rumit dari jual beli tanah. Saksikan di pelajaran berikutnya di channel kami, Jual Beli Kawan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.